gue harus mulai dari oke, jadi ada satu fenomena menarik banget yang pengen gue diskusin bareng lu semua di video ngopi kesempatan kali ini. Ini berhubungan langsung sama seorang konten kreator yang gue yakin hampir di antara kalian semua udah tahu siapa itu beliau. Beliau adalah Om Bobon Santoso. Seorang konten kreator yang buat acara masak besar gitu ya, terus habis dibagikan hasil dari masakannya, terus orang-orang pada cinta sama dia. Bahkan sampai bisa bekerja sama dengan Pak Prabowo ngebuat koalisi merah putih gitu. Udah sampai dalam tahap dimana beliau udah bisa langsung ngebagiin makanan ke saudara-saudara kita yang ada di timur. Nah tapi di tanggal 13 April 2025 nama Om Bobon rame banget diomongin sama orang-orang karena di postingan Instagram pribadinya dia ngumumin kalau misalkan konsep masak besar Om Bobon Santoso itu resmi diberikan hak cipta atau dipatenkan. Dan kalau misalnya lihat kolom komentar ya banyak banget orang-orang yang menganggap kalau misalnya ini merupakan sesuatu yang berlebihan yang dilakuin sama Om Bobon. Dan di video ngopi kesempatan kali ini kita bakal sama-sama ngebahas tentang hal tersebut. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal sama-sama ngobrolin soal langkahnya Om Bobon dalam mematenkan konsep video masak besar yang udah dia lakuin sejak Februari 2019. Sebelum kita langsung bahas, kita bakal sama-sama baca dulu gitu ya pernyataan dan juga tulisan yang dibuat sama Om Bobon biar kita semua nggak miss dan nggak dikira minim literasi, oke? Biar kita semua tahu permasalahan utamanya itu apa. Biar kita nggak langsung terjun ke dalam emosi orang-orang di kolom komentar, oke? Karena kalau misalnya yang gue lihat hampir mayoritas banyak banget orang-orang yang langsung pada mempertanyakan kenapa Om Bobon melakukan hal seperti ini. Ada sebagian orang yang berspekulasi kalau misalnya ini mungkin dilakukan untuk mengcounter seorang konten kreator lain yang emang sedang melakukan konsep video yang sama kayak gitu. Jadi beliau bilang di postingan dia tanggal 13 April kemarin, kalau misalkan dengan penuh rasa syukur dan bangga, beliau ingin mengumumkan bahwa karya orisinil Masak Besar Bobon Santoso kini telah resmi terdaftar dan memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran hak cipta, dan ini adalah wujud nyata dari komitmen saya untuk menjaga originalitas karya serta memberikan perlindungan yang layak atas ide dan kreativitas yang telah saya bangun sejak Februari 2019. Gila, gokil banget ya. Kalau misalnya dihitung dari sejak kapan Om Bobon ngebuat video gitu ya, emang udah terkesan lama banget gitu. Gue pun sendiri kalau misalnya gue throwback, gue udah buat video dari tahun 2014 anjir. Terkocak ganteng-ganteng serigala gitu. Gue juga termasuk orang yang udah lama banget nontonnya Om Bobon gitu, sejak dia buat konsep masakan absurd gitu ya, sampai buat masakan dari kepala babi gitu ya, terus habis itu collab sama Om Zawinur sampai dalam tahap dimana dia pada akhirnya punya konten video yang justru bermanfaat banget buat orang-orang. Itu keren banget secara evolving prosesnya. Anjay. Masak Besar Bobon Santoso bukan sekedar sebuah konten digital. Dia ada manifestasi dari mimpi, riset, eksperimen, dan passion yang telah saya curahkan dalam perjalanan panjang sebagai kreator. Dan setiap video, setiap ide besar yang terwujud di dalamnya lahir dari proses yang tidak instan dan penuh perjuangan. Dengan mendaftarkan karya ini, saya ingin memastikan bahwa hak-hak saya sebagai pencipta tetap dihormati. Langkah ini bukan sekedar soal legalitas, tetapi tentang menjaga integritas proses kreatif dan memberikan ruang bagi originalitas untuk tumbuh tanpa batas. Bahasanya keren banget. Saya percaya bahwa setiap karya, sekecil apapun itu, memiliki nilai yang pantas untuk dilindungi dan dihargai. Ini benar dan ini setuju. Jadi setiap orang tuh punya hak atas karyanya masing-masing kayak gitu. Termasuk shitty videos yang pernah lu lakuin dan juga pernah lu buat beberapa tahun lalu gitu, dan lu upload di Facebook ataupun di YouTube. Langkah ini tidak semata-mata demi kepentingan pribadi. Lebih dari itu, ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai originalitas, integritas proses kreatif, serta hak moral seorang pencipta. Saya berharap perlindungan hukum terhadap Masak Besar Bobon Santoso juga dapat menjadikan inspirasi bagi para kreator lainnya untuk sebuah karya bukan hanya dibagikan tetapi juga dijaga, dihormati, dan juga dibela. Terima kasih atas semua dukungan dan cinta yang telah diberikan selama ini. Mari terus berkarya, menghargai satu sama lain, dan bersama-sama membangun ekosistem kekayaan intelektual yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Salam hangat, Om Bobon, konten kreator dan pencipta. Gokil. Program Masak Besar Bobon Santoso. Nggak salah sih. Kalau misalnya pencipta program Masak Besar Bobon Santoso emang beliau yang buat. Tapi kalau misalnya program Masak Besar sepertinya udah ada yang pernah buat di Trans 7 kayak gitu. Meskipun faktanya ya nggak ada hak cipta yang didaftarin juga gitu kan. I don't know. Nah cuma yang jelas kalau misalnya lihat dari reaksi orang-orang di kolom komentar, banyak banget orang-orang yang mempertanyakan. Karena konsep Masak Besar ini adalah konsep video yang basically berbagi kepada orang-orang di sekitarnya. Dan kalau misalnya pada akhirnya ada konten kreator yang emang ngikutin gitu ya, atau punya konsep yang sama gitu, entah itu secara sengaja ataupun secara tidak sengaja, justru malah bagus berdasarkan opini dari orang-orang. Karena apa? Karena semakin banyak orang yang berbagi dan semakin banyak orang-orang yang memberikan makan gratis kepada saudara-saudari sekitarnya. Tapi di Om Bobon sendiri itu justru malahan dibatasin dengan adanya hak cipta. Tapi balik lagi, ini memang haknya dia. Dan kita bakal sama-sama ngebaca beberapa komentar-komentar di
postingan ini gitu, yang menurut gue ada beberapa poin-poinnya itu yang menarik. Kayak misalkan dari Om Sab Tanding Room yang beliau bilang kalau misalnya perasaan dulu udah ada deh acara masak besar TV. Oh namanya Chef Ragil, oh ya betul. Terus bisa ada yang bilang kalau misalnya nggak boleh kah ada yang masak besar buat berbagi selain Chef Bobon, bingung nih. Nah ini juga harus dipertanyakan kayak gitu. Soalnya meskipun pada akhirnya ada klarifikasi kalau misalkan tetap bisa dilakukan, tapi dengan adanya hak cipta ini orang-orang tuh pasti bakalan takut dan juga langsung mempertanyakan apakah ini boleh atau tidak dilakukan seperti itu. Terus itu ada yang bilang kalau misalkan apalah bukannya belain salah satu pihak, tapi gue juga yakin ente dapat ide dari referensi yang udah-udah. Contoh acara makan besar bla 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 ini juga sama. Bahkan Chef Arnold pun berkomentar di postingan ini yang bilang kalau misalkan gue masak besar bakal disomasi Bobon, masak kecil-kecilan aja boleh kah? Jadi serba salah. Terus ada komentar yang menarik dari akun Instagram namanya Kalkeke yang bilang kalau misalkan izin kok tanpa mengurangi rasa hormat atas kebaikan hati Koko Bobon selama ini. Sebelum Koko Bobon masak besar di konten YouTube, sebelumnya udah ada Chef Ragil pada tahun 2013 kalau nggak salah, dan itu disiarkan di TV. Chef Ragil membuat konten masak besar dan makan besar yang sama halnya seperti Koko Bobon lakukan. Ada baiknya Koko Bobon tidak melakukan hal ini dikarenakan selagi konten itu bertujuan untuk membantu sesama umat manusia untuk memberi makan kepada mereka yang membutuhkan, saya rasa tidak ada yang salah kok. Percaya deh, ilmu yang bermanfaat untuk orang lain akan mengalir terus pahalanya kepada pemberi itu. Dan juga sama halnya seperti konten yang kok Bobon buat, jika itu bisa membuat orang lain tergerak untuk melakukan hal yang sama, insya Allah pahala jariah itu akan terus mengalir untuk Kok Bobon. Mohon maaf jika komentar saya ini salah, tapi mungkin ini bisa jadi komentar yang baik untuk bisa dipertimbangkan. Nah, gara-gara banyak banget komentar-komentar ini, Om Bobon langsung responnya dengan postingan terbaru di media sosialnya dia. Dengan langsung menembak pertanyaan besar yang selalu diskusi sama orang-orang di post yang pertama, apakah masak besar hanya boleh dilakukan oleh Bobon Santoso? Bila langsung menjawab, ayolah lagi-lagi jangan minim literasi, membaca dan mengriset. Masak besar Bobon Santoso melalui riset yang panjang, pengembangan eksperimen, penuh perjuangan, dan capaian yang terus kita asah sampai sekarang. Menjadikan pionir program masak besar khususnya platform sosial media. Ini menarik banget, karena menurut gue, buat gue yang pertama kali ngelihat konten masakannya Om Bobon Santoso yang udah skala besar gitu, langsung melihatkan gue sama konten masak-masaknya Grandpa Kitchen, anjir. Yang udah dilakuin sama orang India beberapa tahun lalu, bahkan lebih dulu kok nggak salah. Dan menurut gue konsep sebuah video yang mana udah rame banget dibuat sama orang-orang di luar negeri, terus habis itu diadaptasi sama orang-orang Indonesia, itu udah sering banget dilakuin. Konsep videonya Parashok, konsep orang-orang main game, konsep ngevlog, konsep buat trailer kocak pun, itu semuanya melalui proses kayak, oh ini rame dulu di luar negeri, terus habis itu pada akhirnya kita adaptasi. Dan ini udah sering banget dilakuin sama orang-orang, kayak gitu. Terus beliau itu bilang kalau misalkan tidak ada batasan untuk siapapun melakukan kegiatan masak besar, tetapi menjadi poin penting karena pihak lain meniru branding person dan menjiplak kreativitas pencipta melalui karya yang dibagikan. Ini yang sedang marak terjadi di mana karya originalitas dari figur tidak berpengaruh dicuri oleh figur yang berpengaruh. Nah, ini menarik banget. Terusnya beliau juga bilang kalau misalnya negara mempunyai tanggung jawab menjamin karya dilindungi, integritas proses kreatif, dan jika tidak, percayalah negeri ini akan minim karya kreatif. Jadilah SDM yang berpola pikir cerdas dan kritis, stop plagiarisme dalam bentuk apapun. Gue setuju. Terakhir ada orang yang teriak tentang plagiarisme itu Matt Dix yang dia ngekalot kalau misalnya ada bocil yang niruin video gua. Pada akhirnya dia dihujat karena bocil itu lagi coba buat belajar cara yang buat video kayak gitu. Terus ini beliau juga bilang kalau misalkan karena bagi gue karya masak besar ini bukan hanya sekedar konten, bukan tentang pekerjaan semata, tetapi sudah menjadi pelayanan dan panggilan jiwa untuk berbakti kepada Pertiwi. Ini paragraf yang menurut gue bakal banyak banget dikonter sama orang-orang, karena basically kalau misalnya pada akhirnya banyak banget orang-orang yang ngikutin konsep Om Bobon, justru bakalan lebih bagus karena itu basically adalah sebuah konsep di mana orang-orang membagikan makanan, dan kalau misalnya pada akhirnya dibatasin sama Om Bobon sendiri malah jadi bermasalah kayak gitu. Tapi beliau terakhir bilang kalau misalnya karena esensi dari kisah masak besar untuk saudara di pelosok akan terlihat kurang menarik ketimbang sebuah konten masak-masakan dengan iming-iming iPhone dan motor. Dari paragraf saya ini kita bisa tahu siapa yang disindir sama Om Bobon Santoso. That's right. Tapi menurut gue ya, kalau misal pada akhirnya lu tetap bisa ngebuat masak besar ini, terus pada akhirnya ada orang yang buat juga gitu ya, terus habis dibuat konsep yang lain dengan cara oke, gue pengen beda dengan Om Bobon, tapi bedanya gue bakal sambil ngasih motor dan iPhone. Apakah itu salah? Kan bingung juga ya gak sih kalau misalnya pada akhirnya juga dipermasalahin sama Om Bobon kayak gitu. Nah, lagi-lagi ada satu komentar menarik dari Ben Huta Barat yang beliau bilang kalau misalnya coba cek hati kita lagi bang, maaf sebelumnya ya bang,
Saya yakin selama ini abang berbuat untuk masyarakat dengan hati, apalagi dengan apa yang abang lakukan di Papua. Betul-betul mengetuk hati orang banyak untuk ikut berbuat bagi orang lain. Dan bukankah yang selama ini abang lakukan itu kasih karunia Tuhan, Bang? Kita ini cuma alat. Yuk fokus lagi untuk masyarakat, lebih banyak masyarakat yang perlu karya abang daripada cuitan abang. Semangat. Jadi orang-orang mau mempertanyakan apakah Om Bobon beneran pengen ngelakuin ini untuk kebaikan atau justru pengen buat video aja kayak gitu. Tapi gue juga nggak berhak untuk berkomentar tentang hal ini karena Om Bobon udah banyak banget melakukan sesuatu yang luar biasa kayak gitu. Nah kalau misal lo tanya ke gue pendapat gue kayak gimana, gue langsung teringat sama kejadian tahun 2016 di mana ada yang pernah melakukan hal ini juga. Ada content creator di luar negeri yang sempet pengen mematenkan konsep reaction video. Lu tahu kan reaction video itu kayak gimana? Kayak hampir setiap YouTuber terkenal sekarang tuh pasti pernah melakukan konten reaction. Kayak basically gue misalkan WKWK kebun memes gitu, reaction meme gitu. Bang Eno pun punya Rabu Cringe, PewDiePie pun punya dan lain-lain gitu ya. Belum kalau misalnya kita ngomongin soal YouTuber emang fokus buat reaction. Kayak misalkan reaction One Piece, reaction trailer film, reaction animasi, reaction acara-acara eksklusif kayak Valorant. Imagine kalau misalkan konsep kayak gitu dipatenkan sama sebuah entitas. Dan di tahun 2016 itu hampir dilakuin sama yang punya channel YouTube React. Namanya The Fine Brothers. Basically di tahun 2016 mereka buat gebrakan dan ngumumin dengan ngebuat satu video kalau misalkan mereka bakalan nge-hak ciptain konsep reaction video. Dan sejak pengumuman itu, semua konten kreator, hampir basically semua konten kreator luar negeri itu langsung pada protes. Langsung pada ngamuk. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal kreator luar negeri gitu ya, atau YouTuber luar negeri, mereka kalau misalnya kritik atau protes pasti disertai dengan roasting yang sangat amat pedas gitu. H3 Production pun bahkan buat videonya, dan lu masih bisa ngelihat gitu ya dramanya atau pertarungan mereka lewat videonya Sunny V2 dengan judul The Valor of the Fine Brothers. Kayak gitu. Banyak di antara mereka yang mempertanyakan emang hak channel React itu apa? Pengen ngehak ciptain sebuah konsep video. Kalau misalnya pada akhirnya ada fakta ada yang udah pernah ngelakuinnya juga gitu. Bahkan orang-orang pun bakalan coba buat ngambil legal action kalau misalkan bukan mereka gitu yang pertama kali melakukan hal tersebut. Meskipun pada akhirnya konsepnya itu udah dikembangin sedemikian rupa gitu ya, karena bakal di counter juga dengan hal yang sama. Terus dengan adanya penetapan hak cipta ini, orang-orang bakalan jadi khawatir kalau misalkan nanti ada orang yang melakukan hal itu juga, orang-orang bakalan takut atau nggak bisa membuat konsep video tersebut berkembang kayak gitu. Itu dipikirkan sama YouTuber itu luar negeri. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya hak ciptanya dibatalin, terus orang-orang pada akhirnya bisa ngebuat konten reaction sebebas yang sekarang. Jadi buat lu semua yang sampai sekarang masih punya konten reaction, berterima kasihlah sama YouTuber yang dulu sempat protes ketika ada isu kalau misalkan konsep reaction pengen dipatenin kayak gitu. Gue nggak pengen ini terjadi sama Om Bobon. Gue tahu kalau misalnya konsep masak besar itu sangat amat bermanfaat, dan gue juga nggak mendukung sama sekali tentang plagiarisme. Tapi menurut gue ini harus dipertimbangkan ulang sama Om Bobon, dan menurut gue ini adalah sesuatu yang agak krusial untuk pada akhirnya cuma dibatasin dan juga harus izin bahkan ke sebuah entitas kayak gitu. Gimana tanggapan lu semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih banyak udah mendengarkan yeping gue selama beberapa menit. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe. Itu aja dari gua. Dan imagine kalau misalnya pada akhirnya ini dinormalisasikan, terus bisa Om Fiersa Besari ngepatenin konsep video naik gunung pakai bahasa-bahasa puisi dan orang-orang gak bisa ngelakuin lagi. Terus habis itu Om Deddy ngepatenin podcast video dengan close the door-nya. Buset, aja ini bakal makin chaos. Tapi ya semoga ini bisa jadi pelajaran ke kita betapa pentingnya kekuatan hak cipta gitu ya. Setiap orang berhak untuk punya kekuatan hukum dari sesuatu yang dia buat kayak gitu, dan akan sangat penting buat kita untuk bijaksana dalam menggunakan kekuatan tersebut. Sekali lagi terima kasih banyak. Itu ide gue. Sampai jumpa.